Tetapi kadangkala ya, tindakan skin graft atau skin flap ya, kondisi jaringan granulasinya atau kondisi kulitnya itu belum siap. Jadi untuk membedakan pengenangan luka akut dengan kronis ya, ini ada dua. Yang pertama, kalau luka akut itu adalah mencegah kontaminasi. Kalau luka kronis adalah menghilangkan kontaminasi. Gitu ya. Tugasnya kita pada luka kronis itu adalah membuang semua faktor kontaminasi tadi, termasuk adalah di atasnya adalah jaringan mati dan baik. Mohon izin share Bapak Ibu, untuk sesi kali ini insya Allah kita akan membahas seputar perawatan luka pasca operasi yang memang kasusnya juga banyak kita temui Bapak Ibu. Kasus luka operasi ini, dan tidak sedikit juga luka operasi yang harusnya memang penyembuhannya luka akut itu berubah menjadi luka kronis ya, menjadi mengalami delay wound healing ya, karena banyak faktor Bapak Ibu, terutama faktor-faktor yang intrinsik ya, berasal dari kondisi pasien itu sendiri, biasanya disertai dengan faktor pemberat komorbid ya, yang memang tidak bisa dihindari dan kita harus lakukan penata laksanaan secara menyeluruh. Dan kemudian yang kedua, tidak sedikit juga banyak kasus luka operasi yang memang kita dapati mereka terjadi proses infeksi ataupun juga delay wound healing diakibatkan karena proses penanganan yang tidak tepat ya. Nah, ini perlu concern kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya wound clinician, agar upaya-upaya kita dalam melakukan promosi kesehatan ini berjalan baik, dan juga pasca perawatan atau pasca tindakan operasi, discharge planning, pasien-pasien dirawat di rumah, nah itu home care dan segala macam, itu tetap bisa terlaksana dengan baik sehingga eh, infeksi yang didapat itu tidak terjadi gitu Bapak Ibu. Karena memang kejadian infeksi ini banyak sekali ya, mau di komunitas, di rumah ataupun juga di hospital HIS ya, itu banyak kita temui. Oke. Nah, kali ini Bapak Ibu kita akan coba bahas ada beberapa kasus yang teman-teman sampaikan, dan boleh nanti juga jika ada masukan, ada tanggapan boleh sharing ya. Kita di sini sifatnya diskusi, artinya tidak menutup kemungkinan jika pendapat ataupun juga pengalaman itu bisa datang saja dari Bapak Ibu semuanya yang justru lebih banyak berpengalaman, lebih banyak atau lebih expert dalam hal perawatan luka, terutama kasus-kasus berat, kasus-kasus komplikasi atau kasus luka akut yang berubah ya menjadi luka kronis, yang memang salah satunya yang kita akan bahas kali ini. Oke, ini topiknya adalah challenges atau tantangan pada perawatan luka pasca operasi ya. Nah, memang yang ini menjadi salah satu kendala yang sering kita temui Bapak Ibu ya. Nah, ini dari Pak Mirwan Inadi, penanganan yang tepat untuk post-op filariasis limfatik ya. Ini seperti apa? Nah, ini kondisi post-op dari rumah sakit dengan balutan yang didapat dari rumah sakit ya Pak ya. Nah, kemudian kunjungan pertama kondisi lukanya seperti ini. Oke. Sebetulnya kalau kita lihat luka ini ya Bapak Ibu, ini kondisi lukanya sudah eh, membaik. Artinya memang ada dehistensi, tetapi memang tidak di semua area luka ya. Artinya masih ada jahitan ya yang masih utuh, artinya itu masih bisa dipertahankan dan minim risiko infeksi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, ini udah hari keberapa Pak Irwan, Pak Mirwan? Pak Mirwan, ini udah hari keberapa kunjungan pertama ini, post op hari keberapa? Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah asesmen Bapak Ibu ya. Seperti biasa ketika kita ketemu kasus luka, terutama ini adalah luka akut ya, yang tadinya mungkin luka akut. Saya kurang tahu ini apakah fasiotomi atau debridement awalnya ya. Biasanya mungkin kayaknya mengarah ke fasiotomi ya. Jadi artinya biasanya dibuka. Namun apabila di sini sudah terjadi luka awalnya, berarti itu masuknya ke debridement. Ya, biasanya mengkategorikan dokter bedah mengkategorikan tindakannya ke situ, antara fasiotomi atau debridement gitu ya. Nah, ini perlu kita lakukan pengkajian pertama Pak, Bapak Ibu ya. Yang pertama kita lakukan pengkajian wound assessment, yang kita lihat dari lukanya itu sendiri, kemudian ya seperti biasa kita lakukan Wiener scale, kemudian juga kita kaji apakah luka ini kategorinya akut atau kronik. Jika sudah lebih dari 5 hari,
dan masih ada tanda inflamasi, berarti sudah berubah menjadi kronik. Otomatis penanganannya kita tidak berfokus pada bagaimana caranya mencegah kontaminasi bakteri, tetapi bagaimana caranya menghilangkan bakteri. Itu paham ya Bapak Ibu ya? Jadi untuk membedakan pengenangan luka akut dengan kronis ya, ini ada dua. Yang pertama kalau luka akut itu adalah mencegah kontaminasi. Kalau luka kronis adalah menghilangkan kontaminasi. Gitu ya. Kalau luka akut kan dia lukanya bersih, ya. Dia clean, artinya tidak ada bakteri, tidak ada kuman ataupun tidak ada jaringan mati segala macam, ya. Otomatis dia akan sembuh sesuai dengan fase penyembuhannya. Nah, akan tetapi kalau sudah luka kronis, ya, dia berarti sudah mengalami delay wound healing diakibatkan karena apa? Tadi ya ada dua faktor minimal, ya, faktor intrinsik dan juga faktor eksternal atau perawatan luka atau ada kontaminasi yang didapat pada saat penggantian balutan misalnya, gitu ya. Nah, tugasnya kita pada luka kronis itu adalah membuang semua faktor kontaminasi tadi, termasuk adalah di atasnya adalah jaringan mati dan eksudat. Nah, kebanyakan kita temui kalau luka operasi itu adalah luka yang mengalami rongga atau goa. Ya, ketika mereka mengalami dehiscence atau mengalami delay wound healing, pasti dia akan mengalami namanya rongga atau goa. Otomatis berarti kita harus mempertahankan yang pertama adalah jika lukanya belum terbuka, kita harus evakuasi semua yang ada di dalamnya. Tetapi kalau lukanya sudah terbuka, kita persiapkan warna dasar lukanya. Gitu ya. Kalau lukanya masih tertutup nih Bapak Ibu, kayak kasus yang ini nih. Saya maju dulu ya ke kasus yang satunya. Kayak luka ini nih. Jadi kan dia udah tertutup atasnya. Sementara ini masih ada rongga. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Dilakukan adalah kita mengevakuasi semua faktor penghambat tadi, ya, semua kontaminan tadi, termasuk jaringan mati, ya, slav, ataupun juga eksudat di dalamnya. Kita evakuasi agar apa? Agar undermining atau goanya itu bisa berkurang. Karena apa? Karena kalau kita nggak buang, itu sampai kapanpun undermining itu tidak akan menutup. Nah, itu masalahnya Bapak Ibu. Jadi, harus kita optimalkan perawatannya. Bagaimana caranya? Tujuan daripada perawatan yang kita lakukan adalah melakukan tissue management, tetapi membuang tisunya. Itu yang di area di bagian rongga atau undermining atau tunneling. Gitu, Bapak Ibu. Nah, beda halnya kalau misalkan lukanya sudah terbuka, bekas operasi mengalami dehiscence seperti ini misalnya, ya, jahitannya kebuka, ya kita tinggal persiapkan dasar lukanya. Tetapi memang yang agak sulit adalah ketika kita ketemu kasus luka yang agak dalam seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini mungkin melihatnya lukanya kecil gitu ya. Sementara ini mengalami proses dehiscence ya, dan di dalam ada endarma ini. Oke, jadi gitu dulu ya poinnya Bapak Ibu. Nah, untuk kasus luka ini ya, eh, kalau untuk proses penyembuhan lukanya, saya anjurkan untuk dirawat seperti biasa ya, Pak Mirwan. Apakah sudah ada Pak Mirwan? Belum, Bapak. Ya, eh, tetap Bapak Ibu ketika ketemu kasus luka seperti ini, yang pertama ya kita lakukan manajemen seperti biasa, perawatan luka ya, ditutup secara oklusif. Ya, kalau misalnya memang si eh, jahitan ini sudah nggak bisa dipertahankan, nah ini juga penting Bapak Ibu. Kalau kadang kala kita menemui kasus luka pos operasi itu kan dia dilakukan proses penjahitan ya, suture. Nah, biasanya kita evaluasi juga ketahanan daripada jaringan yang disatukan itu ya, kedua sisi itu apakah masih kuat atau tidak. Kalau sudah tidak kuat, artinya sudah rusak jaringannya, sudah menghitam gitu ya. Nah, biasanya jahitan itu nggak akan efektif lagi, makanya kita suka dibuang aja jahitannya, nggak usah dipertahankan. Ya, agar apa? Agar proses perawatan lukanya dia tercapai wound bed preparation atau persiapan dasar luka menjadi merah. Gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan itu memang sudah mati betul-betul. Karena ada beberapa juga kondisinya jaringnya sudah mati tapi masih dibiarkan aja gitu ya. Si jahitannya itu nempel di atas permukaan jaringan mati. Ya sementara itu nggak ada fungsinya gitu. Jika jahitan itu apakah ditutup atau tidak, jawabannya dibuka atau tidak, di up atau tidak hacking-nya, nah itu jawabannya seperti itu. Jika sudah tidak ada fungsinya, Bapak Ibu sebaiknya di up saja. Walaupun mungkin biasanya pasien pas kontrol ke rumah sakit, dokternya suka tanya, kenapa jahitannya dibuka? Karena biasanya kan kita dilakukan evaluasi selama kurang lebih biasanya 7 hari ya kontrol.
Nah, nanti dievaluasi lagi di 7 hari berikutnya. Jadi biasanya apa penjahitan antara 7 hari ataupun juga 14 hari atau 10 hari, ya tergantung kondisi jahitannya seperti apa dan lokasinya di mana. Biasanya begitu, Bapak Ibu. Oke, terus yang kedua, ya dari kondisi ini, ya selain daripada perawatan lukanya, ini kan kasusnya adalah filariatik limfatik, ya, pembesaran kelenjar limfo yang diakibatkan karena filariasis, ya, kaki gajah mungkin Bapak Ibu, ya. Nah, ini penanganannya seperti apa? Ya kita harus lakukan manajemen UDIM. Biasanya kan kalau kaki gajah itu disertai UDM, ya. Ada beberapa macam tekniknya Bapak Ibu. Salah satunya adalah terapi kompresi, ya. Tapi terapi kompresinya yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Artinya bukan berarti terapi kompresi yang kayak untuk venous leg ulcer misalnya. Nah, tidak seperti itu. Tekanannya disesuaikan antara 20 sampai 30 mm Hg. Jadi nggak terlalu kencang Bapak Ibu, ya. Eh, Disesuaikan dengan kondisi luka atau kondisi bengkak atau udemnya. Ya, ini kan pembesaran kelenjar limfoidnya atau di saluran limfatiknya yang mengalami udem, gitu ya Bapak Ibu. Nah, contohnya yang kalau boleh saya share, ini adalah salah satu terapi kompresi yang dilakukan ya pada kondisi tadi filariasis atau limfovenous ya. Jadi yang mengalami pembesarannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi compression terapi ini ya tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyebarluaskan ya cairan yang keluar di jaringan interstisial agar dia prosesnya bisa kembali ke kapiler ataupun juga eh, dikembalikan ya ke area daerah atau disebarluaskan ke daerah yang tidak mengalami pembengkakan gitu ya. Itu tujuan kompresinya. Tetapi memang kompresinya bukan for layer bandaging ya seperti hanya pada apa namanya kasus-kasus venous ulcer ya. Nah, tujuannya memang untuk mengurangi udem ya terutama di saluran limfatiknya. Itu Bapak Ibu. Ya, nah ini tambahan saja untuk kasus tadi ya jika memang ini mengalami proses pembengkakan ataupun UDM ya. Nah, salah satunya kita bisa lakukan terapi kompresi dengan apa? Dengan catatan kita harus pertahankan agar tidak mengakibatkan luka menjadi trauma. Artinya terlalu kencang juga nggak boleh karena apa? Nanti menghambat juga proses sirkulasinya. Gitu ya. Beda dengan venous leg ulcer yang memang kita butuhkan untuk venous return-nya gitu Bapak Ibu. Nah, dressingnya apa untuk kasus luka yang ini? Biasanya kalau untuk terapi kompresi ya, terutama untuk limfatik ini, memang kita yang dibutuhkan adalah dressingnya biasanya kita berikan bantalan seperti foam ya Bapak Ibu. Itu penting untuk kita gunakan. Kenapa? Karena memang untuk menjaga agar proses luka ini terlindungi untuk mencegah trauma juga. Artinya kan tadi ada tekanan dari balutan atau compressionnya, ya kita harus lakukan pemberian foam di atas luka. Atau mau ke seluruh luka juga nggak masalah ya. Misalkan di sini nih dari ujung bagian atas ya sampai ke tengah ke betis, terutama di lukanya sampai ke belakang. Nah, itu kita kasih foam, kemudian karena foam itu kan licin dia Bapak Ibu kecuali yang adesif ya. Nah, tapi kita kebanyakan sekarang foam itu non adesif ya karena harganya lebih murah. Maka sebelum kita terapi kompresi atau kompresi tadi ya, kita harus berikan fiksasi dulu menggunakan plester seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk dressing yang lainnya ini bisa menggunakan salah satunya adalah Mecovacin Silver ya karena di awal kita identifikasi ada resiko infeksi dan juga udah ada tanda-tanda infeksi yang muncul ya. Itu makanya kita lakukan mengurangi jumlah bakteri salah satunya menggunakan silver dressing gitu ya. Nah, ini Pak Mirwan. Nah, terus berikutnya ya. Ini dari Pak Debi. Oke, Pak Debi pada kasus seperti ini benang jahitan dalam sering masih utuh. Penanganan yang tepat seperti apa? Ya. Nah, ini tergantung juga kalau jahitannya memang yang harusnya dilepas ya harus dilepas. Tapi kalau jahitan atau benang yang digunakan adalah yang memang bisa biasa digunakan untuk bagian apa namanya? Dalam kulit ya, dermis dan hipodermis itu yang memang tidak perlu dilepas nggak usah dilepas. Tapi kalau misalkan ini kira-kiranya jenis benangnya yang harus dilepas ya dilepas aja nggak apa-apa Pak. Nah resikonya paling kalau misalkan kita lihat ya ketahanan daripada
jaringannya itu apakah sudah kuat atau tidak. Nah, ini sudah berapa lamanya saya kurang tahu ya. Kalau misalnya memang dia masih mengeluarkan cairan atau eksudat tadi, dia harus dievakuasi dulu. Ya, biasanya kita lakukan irigasi saja Pak Debi menggunakan PHMB boleh ya. Jadi dimasukin ke dalam pakai spuit ya, 10 ataupun 50 cc diirigasi. Itu yang paling penting sih kalau luka undermining diirigasi. Gitu. Kemudian kita gunakan dressing. Dressingnya apa? Bisa menggunakan foam ya. Foam KPT bagusnya ataupun juga kalsium alginate masukin ke dalam Bapak Ibu. Tapi hati-hati kalau untuk kalsium alginate ya, hati-hati nanti tertinggal. Kenapa? Karena rapuh kan. Tapi kalau foam yang penting dia ada sebagian yang keluar ya, bagian yang keluar, nah biasanya dia keangkat gitu ya. Itu kalau untuk wound cavity. Tapi kalau misalkan kecil nggak masuk foamnya juga susah nggak apa-apa. Foamnya di luar aja, terus dressingnya menggunakan silva dressing gitu Pak Debi. Oke, dari Bu Ellen selanjutnya ya. Penanganan yang tepat untuk operasi skin flap atau skin graft ya. Ini untuk operasi skin flap ya, artinya mengambil dari bagian tubuh yang lain ya, atau menyatukan kembali atau kita mendistribusikan kulit dari bagian tubuh yang lain ya. Nah, ini eh, memang agak agak tricky Bapak Ibu ya. Kenapa trikinya? Yang pertama ya, seringkali kita temui di lapangan Bapak Ibu ini realitanya ya. Realitanya di lapangan. Kita nggak bisa menyalahkan, artinya bukan menyalahkan profesi lain, dokter misalnya, tidak. Tetapi kadangkala ya, tindakan skin graft atau skin flap ya, tapi yang paling sering ada skin graft, itu kondisi jaringan granulasinya atau kondisi kulitnya itu belum siap ya. Contoh misalkan masih katakanlah masih ada jaringan mati atau slave gitu ya, belum bersih sempurna gitu kan. Terus biofilmnya juga tidak dibuang dan segala macam. Yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan adalah proses penyembuhannya menjadi terhambat. Sehingga tidak sedikit yang dari skin graft itu mengalami kerusakan. Jadi kulit yang dipindahkannya tadi ya, di grafting tadi itu tidak optimal, bahkan tidak berfungsi. Nah, ini pentingnya ya kita berkolaborasi untuk apa? Untuk sama-sama menilai bahwa kesiapan jaringannya itu biasanya, makanya kalau misalkan kita sudah punya komunikasi yang baik ya dengan dokter bedah atau bedah plastik ya. Kalau skin graft itu lebih sering dilakukan ke bedah plastik. Kalau sudah ada komunikasi yang baik, nah enaknya Bapak Ibu idealnya adalah untuk persiapan dasar lukanya kita yang lakukan ya sebagai wound clinician sampai lukanya betul-betul bersih, sampai jaringannya siap ya, dilakukan perawatan luka modern. Nah, baru nanti dokternya dilakukan skin graft. Pascanya balik lagi ke kita. Pasca perawatannya, pasca pembedahannya kita lakukan apa? Kita lakukan optimalisasi dengan menggunakan support dressing yang menciptakan kondisi lingkungan luka yang lembab. Artinya jangan dibiarkan kering ya, karena ini masih luka dianggapnya. Walaupun udah ditutup, tapi kan dia masih belum sempurna dan harus ditutup Ibu ya. Intinya ya, perawatan luka pasca tindakan operasi ya itu memang harus oklusif. Karena banyak dari kita ya di lapangan itu ya banyak berbeda pendapat baik antar perawat ataupun juga dokter ya. Nah, itu ada sebagian yang memang harus dibiarkan terbuka segala macam Bapak Ibu ya. Tapi prinsipnya semua luka, kondisi luka itu harus dipertahankan dalam kondisi oklusif atau tertutup gitu. Jadi untuk kondisi luka skin graft, skin flap ya, pertama harus oklusif, kedua adalah kondisi lingkungan luka yang lembab yang ideal untuk proses penyembuhan yang lebih cepat dan tidak ada masalah. Gitu. Mungkin itu Bu Evi dari kasus yang teman-teman sharing ini bagus sekali ya. Dan mudah-mudahan kita bisa dapat insight yang baru lagi, Bapak Ibu. Boleh mungkin sesi berikutnya diskusi lagi Bapak Ibu ya, dan saya kembalikan ke Bu Evi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Nurse Agung. Tadi penjelasannya juga sudah komprehensif sekali ya. Jadi itu seperti memang biasanya challenge merawat post operasi kurang lebih akan seperti itu ya Pak Agung ya. Cuma tadi saya sangat meng-highlight nih poin dari Pak Agung soal sebenarnya luka post operasi itu adalah luka akut ya Pak Agung. Tapi kebanyakan adalah lukanya itu jadi luka kronis gitu ya. Karena mungkin tadi ada beberapa faktor intrinsik yang memang tidak bisa
halau lah gitu, sehingga yang awalnya memang harusnya adalah perawatan luka secara akut, mau tidak mau jadi kondisinya adalah jadi kronis kayak gitu. Nah, ini tadi ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Salah satunya adalah dari Mas Fahmi soal luka dengan fraktur tibia yang terpasang pen. Coba ini saya kurang nangkep nih, pertanyaannya dari Mas Fahmi. Mungkin dari Mas Fahmi boleh em, langsung ditanyain saja gitu sama Pak Agung. Boleh, Mas Fahmi? Silakan Mas Fahmi, bisa di-unmute. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. izin bertanya kepada Pak Agung. Ya, Pak Fahmi. Gini, Pak Agung, kan ada luka fraktur di tibia nih yang pasang pen, Pak. Kan ketika saya ada luka underminingnya kan, jadi Mm-mm. saya semprot dengan zinc cream silver ke dalam lubangnya. Terus Mm-mm. setelah kita kita semprotkan ke zinc cream silvernya ke dalam lubang underminingnya, dia pushnya makin banyak karena kan dia tadi untuk mengeluarkan zat-zat sisa gitu kan, Pak. Dan yang anehnya dia di luka bekas settingan yang lain yang kemarin itu udah bagus, dia jadi ada lubang juga. Itu saya pun heran, itu kira-kira di mana. Dan saya juga ingin bertanya, apakah itu pus yang banyak tadi yang setelah kita semprotkan tadi mengganggu pennya atau tidak gitu, Pak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Fahmi ya. Ini Pak Fahmi ini jarang absen sekali, Bu Evi ya. Hebat. Luar biasa. Oke. eh, Memang menjadi salah satu kendala dan tantangan juga bagi kita ketika kita merawat luka post op pemasangan orif ya atau pen ya. Nah, itu juga kadang kita dapati luka-luka mengalami dehiscence atau lukanya mengalami ya apa? ILO ya, infeksi luka operasi. Ya memang ini agak tricky Pak Fahmi, apalagi kalau lukanya sudah ada epibol. Ya beberapa kasus juga yang sama yang saya dan teman-teman tangani di sini juga pertama ya biasanya lukanya akan penyembuhannya akan lebih lama. Kenapa? Karena tadi proses menutupinya si pennya ini agak agak lumayan harus diperhatikan sekali karena dia masih nganggapnya benda asing gitu si granulasinya. Nah, itu PR-nya. Terus yang kedua, jika kita temui bahwa luka undermining ya, pada luka undermining jika kita temui bahwa kondisi lukanya masih belum bisa menutup atau luka belum bisa apa namanya naik gitu ya, ataupun juga masih mengeluarkan banyak cairan eksudat. Nah, bisa dipastikan bahwa di dalam kondisinya masih belum sepenuhnya tercipta wound bednya. Artinya apa? Artinya berarti masih ada jaringan mati, ya baik nekrotik, biasanya staph, gitu ya. Jadi tugasnya kita adalah pada kondisi undermining, apalagi yang dengan pen, itu memang kita harus persiapkan kondisi agar si lukanya betul-betul bersih, ya. Tetapi tadi dengan resiko ada kekhawatiran bahwa oh takutnya lukanya makin besar gitu, makin lebar, lukanya takutnya misalkan pennya lepas segala macam. Nah, itu pasti. Kenapa? Karena ya tempat bantalan si pennya sejauh ini mungkin itu adalah si slavnya gitu ya. Jadi udah terkelilingi atau di dalamnya masih banyak slav. Jadi tetap kita harus optimalkan agar wound bed itu tercipta di dalam. Sehingga apa? Sehingga tadi ya jaringan baru bisa naik. Kalau nggak seperti itu lama nanti malah makin lama proses penyembuhannya gitu. Itu mungkin Pak Fahmi. Ya, kemudian boleh nggak disemprot zinc ke dalamnya? Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya kalau misalkan zinc atau misal kalau nggak terlalu banyak eksudat bisa bisa pakai hidrogel ataupun apa gitu ya. Nah, bisa kita masukkan ke dalamnya nggak masalah. Tetapi yang perlu diperhatikan pada saat penggantian balutan berikutnya kita harus dipastikan bahwa semuanya terevakuasi. Makanya perlu irigasi agar apa? Agar tadi mungkin saat kita masukin zincnya ya masuk di dalam tuh dia lagi melisiskan jaringan yang di dalamnya ya nanti terevakuasi oleh si irigasi yang kita berikan
Itu Pak Fahmi. Kalau untuk undermining fokusnya ke persiapan dasar luka tapi di dalam. Makanya perlu tadi melunakan dan irigasi. Karena kan kalau diambil nggak mungkin juga kita nggak bisa menjangkau misalnya. Ya salah satunya yang paling mudah adalah irigasi. Persiapkan kondisi undermining ya itu agar sebersih mungkin. Karena memang saya beberapa kali menangani, kemarin yang terakhir adalah dengan spondilitis TB ya. Jadi pasca operasi laminektomi stabilisasi ya di apa namanya di lumbal ya. Nah itu memang masih produktif sekali cairannya ya. Bahkan ketika jahitan dan saya lepas jahitan waktu sebelum saya lepas jahitan itu dia malah kayak gelembung saking banyaknya eksudat ataupun cairan yang dikeluarkan. Nah evaluasinya apa? Evaluasinya yang pertama banyak atau jumlah cairan yang dihasilkan. Yang kedua adalah warna eksudat. Nah, kebetulan waktu itu masih purulen, pertama awal masih purulen ya, pasca 2 kali perawatan. Nah, tadi terakhir saya ganti balutannya kondisinya sudah mulai seros, walaupun masih ada darahnya sedikit ya, kemerahan. Gitu, Pak. Itu 2 evaluasi, yang pertama jumlah eksudat, yang kedua warna eksudat itu penting. Artinya ketika kita sudah irigasi ke dalam, itu memang besoknya ya, walaupun masih produksi eksudat, tapi dia mulai eksudatnya mulai jernih gitu. Nah, itu berarti menandakan bahwa di dalam sudah bersih, sudah tidak ada jaringan nekrotik ataupun slaf ya. Gitu. Jadi sudah keangkat. Gitu sih evaluasinya, Pak Fahmi. Mudah-mudahan membantu sedikit. Ya, semoga sangat akan membantu ya Mas Fahmi ya dalam proses Ya. perawatan pasiennya Mas Fahmi. Terima kasih banyak Mas Fahmi untuk pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu semuanya izin, kita alhamdulillah sudah berproses kurang lebih 30 menit untuk sesi kali ini. Jadi seperti biasa sesi untuk diskusi secara langsung lewat Zoom hanya dialokasikan 30 menit. Buat Bapak Ibu semuanya yang mungkin masih ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan gitu ya, tenang saja kita masih ada wadah diskusi di WhatsApp group. Jadi buat Bapak Ibu semuanya nanti kita bisa diskusi secara lebih lanjut gitu ya, itu di WhatsApp group. Oke, terima kasih banyak Nurse Agung untuk hari ini meskipun kondisinya lagi kurang sehat, tapi Iya. sempat tetap menyempatkan gitu ya untuk bisa diskusi dengan kita semuanya, dengan tim Medcovazin dan juga Bapak Ibu Medcolovers Indonesia. Semoga minggu depan jauh lebih sehat lagi Pak Agung, jaga-jaga Amin. Terima kesehatan karena kasih. kondisinya lagi ini ya pergeseran cuaca nih ya. Dari yang Iya. awalnya nggak ada berbernya sekarang udah mulai masuk September, biasanya daerah-daerah Sukabumi, Bogor itu udah mulai hujan-hujan terus nih setiap harinya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Nurse Agung dan juga Bapak Ibu Terima semuanya yang kasih, hari ini sudah Devi. Terima kasih join. Bapak Ibu semuanya. Yang hari ini sudah join, dan buat Bapak Ibu semuanya yang hari ini ikut Medcovazin Academy Plus dapat SKP, nanti untuk proses pengurusan SKP-nya bisa bersama tim Solusi Medical Event, dan buat Bapak Ibu semuanya yang tadi tidak plus dengan SKP, boleh nih ya, masih ada kesempatan untuk bisa dapetin SKP bersama dengan Solusi Medical Event. Dan buat Bapak Ibu semuanya yang belum tergabung ke dalam WhatsApp group, boleh join, tadi sudah dikirimin sama tim saya dari Mbak Salva, bisa join di bit.ly/medcovazin konsultasi dan nanti Bapak Ibu semuanya akan bisa masuk ke dalam grup supaya kita bisa sama-sama diskusi secara kontinu dan bisa terus saling berbagi pengalaman di setiap daerah karena biasanya setiap daerah punya pengalaman dan punya challenge masing-masing gitu. Oke, Bapak Ibu, kita akan ketemu lagi di minggu depan, tentunya dengan topik-topik yang seru ya. Jadi terus sediakan waktu, luangin waktu setiap hari Rabu ya, jam 1 siang, hanya kurang lebih 30 menit untuk kita bisa diskusi bareng. Oke, saya izin tutup untuk sesi kali ini. Sehat-sehat Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.